Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Ibnu Sofa. Kali ini kita akan lanjutkan untuk interpretasi EKG bagian 2 ya. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang konsep dari EKG ya. Konsep dari EKG kita sudah bahas kemarin yang terdiri dari elektrik, kardio, dan grafik. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang elektrik itu apa, kardiak itu apa, grafik itu apa. Nah, sekarang kita akan coba menginterpretasikan EKG secara sistematis. Oke, jadi pada orang normal, ya, orang normal kayak kita, ya, itu fungsi jantungnya dikendalikan oleh S-anode, ya. Nah, oleh S-anode. S-anode itu irama yang keluar dari S-anode disebut dengan irama sinus. Irama sinus. Nah, irama sinus itu memiliki ciri-ciri, yaitu ada gelombang P diikuti kompleks QRS dan T. Nah, dengan syarat P-nya normal, QRS-nya normal, ya, dan T-nya juga normal. Umumnya P dan QRS saja sudah cukup. Nah, P yang normal itu P yang seperti apa? P yang defleksinya negatif. Defleksinya positif ya. Dia harus bernilai positif terutama di lead 2. Oke. Kemudian QRS-nya, QRS yang normal itu seperti apa? QRS yang normal itu adalah QRS yang sempit. Jadi awal dari Q, ya, awal dari Q sampai akhir dari S, ya, dikatakan sempit kalau kurang dari 3 kotak kecil. Ini disebut dengan sempit. Gitu. Ya, nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita menemukan irama EKG P-nya normal, QRS-nya juga normal, maka disebut dengan irama sinus. Nah, irama sinus itu S-anode itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan impuls sebesar 60 sampai 100. Ya, sehingga kalau ada kriteria irama sinus tadi, ya, kok heart rate-nya 60 sampai 100, berarti disebut dengan sinus rhythm. Kalau heart rate-nya kurang dari 60, sinus brady. Kalau heart rate-nya lebih dari 100, sinus takikardi. Ya. Kalau ada irama sinus P diikuti QRS tadi, tapi iramanya tidak teratur, maka disebut dengan sinus aritmia. Oke, nah gini caranya biar gampang. Saya ambil contoh ya. Oke, ini irama yang nomor 1. Ada P, ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, miring.
nomor 3. Oke, cukup 3 aja dulu. Oke, kita nomor 1. Ini ada gelombang P-nya. Ya. Nomor 1 ini ada gelombang P-nya. Kemudian diikuti kompleks QRS. Berarti irama ini termasuk dalam kategori irama sinus. Masalahnya sinus tadi ada banyak. Nah, kita mau sinus yang mana? Nah, kita tinggal lihat aja. Jadi step berikutnya adalah lihat R ke R-nya. Ada berapa kotak? Ya, dari R1, R2 ke R3 ini ada berapa kotak? Misalnya di R1 ada 3 kotak. 1, 2, 3. Yang R berikutnya ada 1, 2, 3, 4. Ini misalnya ya, karena kan nggak ada graf, nggak ada kertasnya ya. Jadi saya simulasikan seperti ini. Di R1 ke R2 ada 3 kotak besar. Dan di R2 ke R3 ada 4 kotak besar. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah kotaknya nggak sama. Berarti jaraknya nggak bakalan sama. Ya. Karena jaraknya nggak sama, berarti iramanya ini pasti tidak teratur. Berarti ini kategorinya sinus aritmia. Nah, gambar yang kedua, ada P diikuti kompleks QRS, berarti ini iramanya adalah irama sinus. Sinus apa? Kita tinggal lihat dari R ke R-nya. Ya. Ternyata misalnya dari R1 ke R2 ini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Yang bit berikutnya juga 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya sama. Karena jaraknya sama, kita bisa hitung juga heart rate-nya kan. Berarti 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Berarti sinus ritem. Gitu. Paham ya? Nah, seandainya ternyata bukan 4 kotak nih misalnya. Jadi ada gambar lain atau gambar yang sama nih. Misalnya di kotak yang pertama ternyata 2 kotak. Misalnya ya 2 kotak, 1, 2. Bit berikutnya juga 2, 1, 2. Berarti 300 dibagi 2. 150 berarti sinus takikardi. Sinus takikardi, ya kan? Oke. Kemudian gambar lain kita menemukan gambar dengan kriteria yang sama. Ada P diikuti QRS berarti irama sinus. Tapi jumlah kotaknya dari R ke R-nya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak berarti 300 dibagi 8. Berapa ya? 40 lah kurang lebihnya atau 30-an. Berarti sinus beradi. Gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ada yang aneh di sini. Harusnya sebelum QRS ada gelombang P. Tapi di sini nggak ada gelombang P. Walaupun di sini ada kompleks QRS, karena P-nya tidak ada, ini bukan irama sinus. Ya, oke. Ini bukan irama sinus. Ya. Karena harusnya irama sinus itu ada P diikuti kompleks QRS. Nah, berarti iramanya ini bukan irama yang berasal dari SA node, tapi berasal dari tempat lain. Nah, selain SA node, pacu jantung kita juga dikendalikan atau di sel kita ada menghasilkan impuls yaitu namanya AV node. Selain AV node ada di ventricle namanya serabut Purkinje. Jadi ada 3 yang bisa menghasilkan impuls. Nah, kalau orang normal kayak kita impulsnya berasal dari SA node. Nah, kalau yang nomor 3 ini apa ini? Kira-kira dari mana? Nah, kita akan lanjutkan.
Jadi orang normal kayak kita impulsnya oleh S anode ya. Tapi S anode bisa saja dia sakit atau nggak berfungsi. Sehingga kalau saya gambar dulu, ini atrium ventricle, harusnya oleh S anode di sini ya. Nah, tapi S anode-nya nggak bekerja, maka fungsinya diambil alih oleh AV node. AV node. Nah, irama yang keluar dari AV node disebut dengan irama junctional. Nah, irama junctional itu memiliki ciri-ciri, kalau tadi sini juga memiliki ciri-ciri. Irama junctional memiliki ciri-ciri P-nya tidak ada. Jadi strip aja begini. Atau P-nya terbalik. Kayak gini. Harusnya P-nya kan kayak gini. Ya, harusnya P yang normal itu kayak gini. Harusnya kan kayak gitu. Tapi ini terbalik, ya. Oke. Kemudian kompleks QRS. QRS-nya bagaimana? QRS-nya sempit. Iramanya dari QRS ke QRS itu iramanya teratur. Nah, sekarang saya bahas dulu tentang kenapa di junctional P-nya tidak ada ya. Jadi ketika AV node itu memutuskan di waktu yang sama, itu mendepolarisasi atrium ke atas dan mendepolarisasi ventricle ke bawah di waktu yang bersamaan, maka di waktu yang bersamaan akan muncul gelombang P yang terbalik ya. Ya, karena dia melawan arah vektor tadi. Ya, dan di waktu bersamaan karena dia waktunya bareng juga muncul gelombang QRS. Gitu. Jadi di pola yang pertama tadi, ya, pola nomor 1 itu P tidak ada karena waktu depolarisasi atrium dan ventricle itu bersamaan. Oke, itu pola nomor 1. Pola yang nomor 2 adalah kalau si AV node itu memutuskan untuk mendepolarisasi atrium dulu ya. Jadi dia depolarisasi atrium dulu ya. Nomor 1, habis itu nanti impulsnya balik, baru dia mendepolarisasi ventricle gitu. Jadi akan muncul gelombang P yang terbalik ya. Habis itu muncul QRS. Jadi pada pola yang nomor 2 P terbalik karena depolarisasi berlawanan dengan vektor atau arah atau rata-rata dari listrik kita, listrik jantung. Kemudian diikuti depolarisasi ventricle yang normal. Gitu. Ya. Oke. Junctional itu memiliki kriteria AV node itu dia mampu menghasilkan heart rate sebesar lebih rendah daripada S anode. Kalau S anode 60 sampai 100, kalau junctional itu 40 sampai 60. Nah, kalau ada kriterianya 40 sampai 60, dia disebut dengan junctional rhythm.
Kalau kurang dari 40 ya. Nah, ini kurang atau di bawah 40 disebut dengan junctional beradi. Kalau heart rate-nya 60 sampai 100 disebut dengan junctional akselerasi. Kalau lebih dari 100 maka disebut dengan junctional takikardi gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya gambar nomor 1 ya, ada P diikuti kompleks QRS, berarti ini iramanya irama sinus ya, sinus. Nah, sementara yang nomor 2 kita lihat P nya nggak ada nih, hilang atau missing ya, nggak ada ya, nih P nya nggak ada, P nya juga nggak ada, berarti ini iramanya junctional. Nah, junctional kan tadi ada banyak, tinggal kita hitung aja heart rate-nya. Caranya sama kayak tadi, dari ke R ada berapa kotak. Misalnya di sini 4 kotak, di R berikutnya juga ada 4 kotak, berarti 300 dibagi 4 sama dengan 75. 75 berarti masuknya ke junctional akselerasi 60 sampai 100. Paham ya? Gitu. Nah, yang kedua juga ini ada P-nya diikuti kompleks QRS, tapi ini bukan kriteria irama sinus karena P-nya terbalik. P-nya terbalik. Berarti ini irama junctional. Irama junctional. Junctional apa? Sama kayak tadi, tinggal dihitung heart rate-nya. Kita hitung R dari R ke-nya ada berapa kotak besar. Kalau dari R ke R-nya ternyata misalnya 8 kotak besar, ya, 8 kotak, ya 300 dibagi 8, 30. Ya, 30 berarti masuknya ke junctional bradikardi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, selain S anode, selain AV node, ada satu kelainan, kadang dinding atrium itu bisa mengeluarkan impuls listrik. Ini S anode, ini AV node. Nah, selain S anode, selain AV node, kadang dinding atrium itu bisa mengeluarkan impuls listrik. Nah, listrik yang keluar dari dinding atrium iramanya disebut dengan irama atrial. Nah, ada 2 jenis irama atrial yang populer. Nah, itu yang kita kenal. Yang pertama adalah irama atrial fibrilasi. Yang kedua adalah atrial flutter. Atrial fibrilasi ya, atrial fibrilasi itu ciri-cirinya gelombang P-nya tidak bisa diidentifikasi dengan jelas karena bentuknya seperti keriting. Ya. Kemudian QRS-nya sempit. Iramanya, irama dari QRS ke QRS-nya
tidak teratur. Nah, kalau atrial flutter ciri-cirinya gelombang P-nya lancip seperti gigi gergaji. Kemudian ada lebih dari satu P atau P-nya lebih dari satu dalam satu QRS. Harusnya P sama QRS itu 1:1 normalnya. Jadi mana ada 1 P berarti di situ ada 1 QRS. Tapi di atrial flutter enggak, P-nya lebih dari 1. Kemudian QRS-nya gimana? QRS-nya sempit. Iramanya gimana? Irama dari QRS ke RS-nya, iramanya teratur. Nah, ini contoh gambarnya. Ini irama atrial fibrilasi. Ini atrial flutter contohnya. Nah, di atrial fibrilasi kita nggak bisa mendefinisikan mana sih gelombang P yang bagus. Jangan-jangan ini ya menurut saya bagus. Tapi di bit berikutnya kan nggak ada dia. Padahal harusnya gelombang yang bagus itu seperti ini. Ini P, QRS, T, P, QRS, T. Jadi kita selalu akan menemukan bentuk P yang sama dalam setiap bit. Ya. Nah, ini enggak. Kemudian diikuti dengan irama QRS yang tidak teratur. Ini panjang ya. Ini misalnya ada 6 kotak, ini 4 kotak, ini 3 kotak dan lain sebagainya. Jadi iramanya tidak teratur. Nah, di atrial flutter P-nya lancip-lancip dan lebih dari satu. Ini ada P, ini ada P, ini ada P, ini QRS. Berarti ini ada 3 P. Ya, ini 1, 2, 3 P. Jadi polanya sama dia. Kemudian QRS-nya sempit dan iramanya teratur. Nah, ini 3 P ini nggak bagus. Normalnya kan ini 1 P, ini 1 QRS. Bit berikutnya 1 P, 1 QRS, kayak gitu. Nah, itu namanya irama atrial. Oke, ya, ini contohnya. Nah, oke, sebelum saya melanjutkan ke irama aritmia yang berikutnya, saya akan merangkum sebuah kesimpulan penting, ya, di mana antara S anode, ya, S anode, AV node atau dinding atrium, irama atrial tadi, dia memiliki persamaan, yaitu apa? QRS-nya sempit. Jadi irama sinus, irama junctional, irama atrial itu QRS-nya sempit. Nah, perbedaannya apa di antara masing-masing itu? Perbedaannya ada di gelombang P. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau teman-teman mau menginterpretasi dengan cepat, lihat QRS-nya. Kalau QRS-nya sempit, berarti irama itu masih di area atrium. Kemungkinannya ada 3, dari S anode, AV node, atau dinding atrium. Tinggal lihat gelombang P-nya. Kalau gelombang P-nya normal, berarti sinus dari S anode. Kalau P-nya terbalik atau P-nya tidak ada, berarti dari AV node. Kalau P-nya keriting atau P-nya lancip-lancip, berarti dari dinding atrium. Itu kuncinya, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan di part yang terakhir pada bagian ini, yaitu apabila S anode nggak bekerja, AV node nggak bekerja, maka fungsi listriknya akan diambil alih oleh sel pacemaker yang terakhir, yaitu apa?
yaitu serabut Purkinje yang ada di ventricle. Ini nggak kerja S anodnya, AV node-nya nggak kerja. Nah, irama yang bekerja itu berasal dari serabut Purkinje. Serabut Purkinje. Sorry. Nah, tadi hilang. Nah. Oke. Dari serabut Purkinje. Nah, irama yang berasal dari serabut Purkinje itu iramanya disebut dengan irama idioventrikuler. Nah, sama kayak yang lain juga, dia pasti memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? P-nya, gelombang P-nya tidak ada. Ciri-ciri yang kedua yaitu QRS-nya. QRS-nya kenapa? QRS-nya lebar atau lebih dari 3 kotak kecil. Nah, irama idioventrikuler itu dia memiliki laju yang jauh lebih lambat daripada S anode maupun AV node, yaitu sekitar berapa? Frekuensinya sekitar 20 sampai 40 gitu. Jadi kalau ada irama P-nya nggak ada, QRS-nya lebar, HT-nya 20 sampai 40, maka disebut dengan irama idioventrikuler. Kalau kurang dari 20 walaupun jarang, namanya ya idioventrikuler bradikardi. Tapi ini jarang, kalau udah 20 biasanya udah dianggap nggak ada ya. Kemudian kalau 40 sampai 100 ya idioventrikuler akselerasi. Kalau lebih dari 100 disebut dengan VT. Kalau ada kriteria irama kayak gini ya, irama kayak gini, P-nya nggak ada, QRS-nya lebar, tapi iramanya tidak teratur, maka disebut dengan VF, ventricle fibrilasi. Ini contoh gambarnya. Ini VF. Ini VF. QRS P-nya nggak ada, QRS-nya lebar, iramanya tidak teratur ya, iramanya tidak teratur. Gambarnya juga nggak jelas. Paling gampang itu gambar 2, asistol dan VF ya. Gitu. Kemudian bradikardi idioventrikuler itu contoh gambarnya kayak gini. Nah, ini idioventrikuler. Jadi P-nya nggak ada, QRS-nya lebar ya, iramanya ini misalkan iramanya dari R ke R-nya misalnya ini 8 kotak, ini 8 kotak. Jadi HT-nya 300 dibagi 8 sama dengan 30. Nah, ini idioventrikuler. Kalau ada irama kayak gini tapi kotaknya di sini cuma 4 kotak ya. 4 kotak. Ini juga 4 kotak. Ya, berarti 300 dibagi 4 sama dengan 75. Berarti idioventrikuler akselerasi. Kalau irama kayak gini cuma 2 kotak ya, berarti 300 dibagi 2 sama dengan 150. Berarti VT. Saking cepatnya biasanya gambaran VT nggak jauh-jauh kayak gini ya, tapi kayak gini. Nah, ini kan teratur ya, QRS-nya lebar. Nah, ini namanya VT gitu ya. Jadi yang membedakan irama itu berasal dari atrium di atas di ventricle atau di atas ventricle, kita lihat dari QRS-nya. Nah,
karena kalau P-nya tidak ada, tadi junctional juga bisa jadi P-nya kan tidak ada tuh junctional, ya kan? Tapi yang membedakan adalah yang kunci utamanya adalah dilihat QRS-nya. Kalau kita lihat QRS gelombang ada EKG yang QRS-nya lebar, udah itu pasti dari ventricle. Tinggal kita lihat aja, kalau dia QRS-nya lebar kemudian heart rate-nya cepat dan teratur berarti dia VT. Kalau QRS-nya lebar, iramanya tidak teratur berarti dia VF. Begitu. Oke, itu tips untuk belajar atau membaca EKG dengan cepat. Nah, yang saya jelaskan tadi termasuk aritmia akibat gangguan pembentukan. Ya. Jadi aritmia akibat gangguan pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan impuls. Ada kriteria lain. Jadi kan pembentukan harusnya kan dibentuk di SA node normalnya. Tapi ini enggak, bisa di AV node, bisa di dinding atrium, bisa di ventricle. Nah, ada kriteria aritmia lain, bukan pembentukannya yang terganggu, tapi gangguan hantaran. Atau disebut dengan irama blok. Oke. Untuk irama blok kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nanti ada blok di level SA, ada blok di level AV, dan ada blok di level ventricle. Oke, cukup sekian untuk irama gangguan pembentukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.